Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Allah yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Mazmur pasal 8 ayat 4-6. Demikianlah sabda Tuhan. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Tema renungan saat ini adalah menghargai kehidupan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bhagita dilahirkan pada tahun 1868 di sebuah desa di Darfur, Sudan, Afrika, dalam sebuah keluarga kaya yang sangat mengasihinya. Pada umur 9 tahun, ia diculik oleh para pedagang budak. Ia mengalami penghinaan dan penderitaan akibat perbudakan, baik fisik maupun secara moral. Ia sempat mengungkapkan keadaannya ketika tidak sengaja melakukan kesalahan. Suatu hari saya tidak sengaja melakukan kesalahan yang mengakibatkan putra majikannya marah. Ia merenggut saya dengan kasar dari tempat persembunyiannya dan mulai menghujami tubuh saya dengan cambuk dan tendangan kakinya. Akhirnya ia meninggalkan saya dalam keadaan sekarat, sama sekali tidak sadarkan diri. Beberapa budak akhirnya menggotong saya dan membaringkan saya di atas tikar. Di sanalah saya terbaring selama lebih dari 1 bulan. Pada usia 13 tahun, Bhagita mengalami siksaan tato yang mengerikan. Pada awalnya tubuhnya digambari, kemudian pisau cukur ditorehkan di sepanjang garis-garis gambar, lalu garam ditaburkan di setiap torehan pisau cukur di tubuhnya. Hanya wajahnya saja yang tidak disiksa dengan tato. Hanya karena mujizat Tuhan sajalah Bhagita bisa bertahan hidup. Pada tahun 1883, ia dibeli oleh seorang konsul Italia yang bernama Callisto Legnani. Untuk pertama kalinya sejak diculik, ia mengalami perlakuan yang ramah dari majikannya. Di rumah Tuan Legnani ini, ia merasakan kedamaian, kehangatan dan sukacita. Sampai pada akhirnya Tuhan mengizinkan ia tinggal di asrama yang dikelola oleh suster-suster Kanusian dari Institut Ketekumen di Venice. Di sanalah Bhagita mengenal Tuhan yang ada di hatinya tanpa ia ketahui siapa ia sebenarnya. Pada tanggal 9 Januari tahun 1890, Bhagita menerima sakramen baptis dan memperoleh nama baru, yaitu Yosefina. Ia tidak tahu bagaimana mengungkapkan sukacitanya pada hari itu. Matanya yang bulat bersinar-sinar menunjukkan sukacita yang amat mendalam. Sejak hari itu ia sering terlihat mencium bejana baptis sambil berkata,
Disinilah aku menjadi anak Allah. Pada akhirnya Bakita masuk biara dan menjadi suster Kanosian di Venesia, Italia. Ia menjadi suster yang lembut, hangat dan menyenangkan hati anak-anak, menghibur mereka yang miskin dan menderita, serta membesarkan hati mereka yang datang mengetuk pintu biara. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah tersebut menunjukkan bahwa Allah sungguh mengasihi manusia. Manusia begitu berharga di hadapan Allah, sehingga Ia telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Itu artinya kita diharapkan memiliki sikap hormat dan mengasihi terhadap sesama manusia. Namun yang sering terjadi adalah manusia tidak menghargai kehidupan yang sudah diberikan Allah. Misalnya, bunuh diri, aborsi, merusak tubuh dengan narkoba, dan selalu merendahkan martabat manusia yang lain. Melalui kisah Santa Bakita tersebut, marilah kita belajar untuk menghargai kehidupan. Walaupun ia mengalami penganiayaan yang merendahkan harga dirinya, tetapi pada akhirnya ia tidak membawa luka itu ke dalam hatinya, tetapi ia justru menyerahkan hidupnya bagi Tuhan untuk menyalurkan cinta kasihnya pada sesama. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari kita belajar untuk menghargai diri kita sendiri agar pada akhirnya kita bisa menghargai kehidupan di sekitar kita. Mari kita bangun karakter untuk menghargai kehidupan dengan menghargai diri sendiri dan juga menghargai sesama, karena kita ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ampuni kami karena kami sering merendahkan sesama kami melalui sikap, perkataan dan perbuatan kami. Penuhilah kami dengan kasih-Mu agar kami belajar untuk menghargai dan menghormati kehidupan di sekitar kami. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kiranya Tuhan yang menolong dan menyertai kami. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih, kiranya Tuhan bermurah hati, berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Berikanlah hikmat-Mu kepada Bapak Presiden, agar dalam menjalankan tugasnya takut akan Engkau, sehingga kehendak-Mu sajalah yang dilakukannya. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah seruan doa dan permohonan kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.